Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pemikiran, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif tentunya. Guys, pada pagi ini ya, saya mau mencoba mengulas tentang semua orang punya titik jenuh kayak gitu. Jadi judul kita pagi ini titik jenuh. Kita itu mempunyai batas kesabaran yang berbeda-beda sebagai manusia. Ada yang sabar banget kayak gitu kan. Ada yang sangat tidak sabar. Ada yang biasa-biasa saja, dibilang sabar ya enggak, dibilang tidak sabar ya tidak gitu. Tapi yang perlu kita renungkan, kita harus hati-hati. Terutama ini dalam masalah hubungan ya. Entah hubungan apapun itu. Mau hubungan pasangan suami istri atau hubungan mungkin yang lagi pacaran atau hubungan pertemanan atau persahabatan kayak gitu kan. Hati-hati dengan orang yang sabar. Hati-hati dengan orang yang banyak memaklumi. Karena orang-orang yang seperti ini tuh sudah terlalu sering menahan diri. Menahan diri untuk membalas mungkin perbuatan-perbuatan atau perkataan yang dirasa kurang nyaman untuk diri mereka ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu hubungan atau dalam suatu pertemanan atau persahabatan, si A dengan si B misalnya kayak gitu. Si A ini sabar sekali, sedangkan si B ini ngawur gitu ya, sak genawiyah, dumeh-dumeh. Kalau bahasa Jawa itu dumeh ya. Kalau bahasa Indonesianya, karena dirasa si A ini selalu sabar dan selalu menerima, si B ini selalu menganggapnya aduh, enggak apa-apa, nanti juga misalnya si A diam, nanti juga baik sendiri, nanti juga dimaklumi, nanti juga diterima dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat, semua orang itu punya fase jenuh. Sesabar-sabarnya orang itu selama masih manusia, fitrahnya ya, kecuali kalau udah golongannya udah benar-benar orang yang udah aduh alim sekali, itu ya saya angkat tangan ya, saya tidak berani berkomentar. Karena memang ada yang sangat-sangat sabar sekali karena memang udah diberikan apa ya, hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai kesabaran kayak gitu. Tapi kalau yang masih kelasnya sabar yang biasa kayak gitu ya, itu kalau terlalu sering seperti itu kan, lama-lama nanti kalau udah jenuh gitu pasti langsung sudah tidak mau ada urusan lagi kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya Anda gitu kan, Anda itu misalnya jadi pemimpin atau jadi bos atau jadi tuan besar ya, yang mempunyai bawahan, mempunyai pekerja, mempunyai orang yang bisa disuruh-suruh ya. Terus Anda itu merasa misalnya tuh semua orang tuh takut sama Anda kayak gitu. Wah, nggak ada yang berani sama gue nih misalnya seperti itu. Kalau gue udah begini bisa apa lu misalnya seperti itu. Saya tekankan di sini hati-hati. Karena dari pengalaman saya selama saya bekerja dimanapun itu, sering sekali kan senior-senior kita menyampaikan kayak gitu kan, orang-orang seperti ini nih sebenarnya bukan ditakuti kayak gitu. Hanya saja orang itu, misalnya ada orang nih ya, kalau yang berdebat itu menang terus, semua orang kalah kalau berdebat dengan dia misalnya kayak gitu, dan dia merasanya dia ini menang kan. Nggak mungkin ada yang bisa menang kalau berbicara dengan dia misalnya seperti itu. Padahal orang lain itu bukan takut atau bukan tidak bisa menyeimbangkan dengan pembicaraannya dia, tetapi orang lain itu cuman sudah mengecap, ah males hubungan dengan orang ini, malas berdebat dengan orang ini, ya biarin aja deh. Jadi dimaklumi aja dan dihindari kayak gitu. Coba kita rasakan betul-betul, emang enak kok kalau kita tuh dihindari orang, dimaklumi, tidak adanya disyukuri, sedangkan adanya kalau bisa dihindari kayak gitu. Orang yang betul-betul, saya rasa ya, dan banyak kita membaca buku ya, orang-orang itu akhirnya nantinya termasuk kita ini hanya akan dilihat dari
apa yang ditinggalkan, kenangan apa, sejarah apa, tulisan apa yang akan dituliskan orang lain kepada diri kita. Tulisan dengan tinta emas kah? Atau malah orang gak mau menuliskan kita kayak gitu. Jadi gini guys, gua punya pengalaman nih. Jadi ini kisah nyata ya. Tidak gibah karena saya juga nggak akan menceritakan nama orang tersebut gitu kan. Tapi kita ambil hikmahnya. Jadi kalau misalnya guys ini teman-teman mungkin ada yang masih terjebak di sifat yang seperti ini, mudah-mudahan bisa introspeksi diri. Karena kadang kita seperti itu tuh tidak terasa. Kita kayak gitu tuh merasanya normal-normal saja, tapi padahal orang lain udah bengah, sudah enek sama kita misalnya begitu. Jadi ada seorang leader ya. Leader yang super power kayak gitu kan. Dia kalau ngomong tuh semua orang takut sama dia. Pekerjaannya perfeksionis. Dari keluarga yang kaya, suaminya juga kaya, punya anak yang sudah pinter-pinter juga gitu loh. Makanya kalau maksudnya kalau dari segi duniawi itu kayaknya sudah perfect gitu. Semua ada di dia kayak gitu. Dari tahun ke tahun oke. Wah, semua orang ya kalau di depan orang ini ya menghormati karena takutnya tadi itu gitu kan. Takut karena orang ini mempunyai efek yang sangat besar kalau misalnya tidak suka sama seseorang kayak gitu. Relasinya cukup kuat untuk menghancurkan kehidupan seseorang kayak gitu di pekerjaan maupun di sosial pergaulan kayak gitu. Sampai dengan kurun waktu tertentu akhirnya suaminya meninggal duluan. Dalam usia yang masih muda, cukup muda, 40 tahun lebih lah. Anaknya masih kecil-kecil. Kemudian orang ini yang perempuan ini gitu kan, yang si leader ini itu, maaf guys, ini jatuh ini. Barusan kameranya jatuh. Jadi leader ini habis rapat yang dia juga gontok-gontokan sama bawahannya kayak gitu, sama relasi-relasinya. Tiba-tiba dia jatuh tidak sadarkan diri. 1 hari masuk ICU, akhirnya meninggal dunia. Di saat meninggal dunia itu guys, mirisnya itu anak-anaknya tidak tahu warisannya di mana saja, itu tidak tahu. Padahal anaknya masih kecil-kecil ya. Dan mirisnya lagi, teman-temannya semua yang mengenalnya itu pas menjenguknya itu tidak ada yang iba guys. Padahal kan kalau misalnya lihat ada teman kita yang masih muda terus sakit parah gitu kan, kita tetap iba ya kalau lihat ada anaknya kecil. Ini enggak, malah ada yang ketawa-ketawa nyukur ke. Akhirnya 1 hari di ICU, keesokan harinya meninggal dunia guys. Dan itu pun teman-temannya tertawa guys. Kalau dirasa cerita ini tidak penting, ya silahkan guys, kalau memang Anda masih mau yang seperti itu. Kita itu bukan perlu penghormatan orang lain, tapi kita itu perlu kasih sayang dari orang lain. Karena kita ini makhluk sosial guys. Jadi kalau diberikan sesuatu yang lebih, itu justru disyukurinya dengan cara lebih menghargai orang lain. Kayak gitu. Sehingga orang lain tuh kalau dihargai juga saya rasa akan memberikan penghargaan juga. Ya mungkin tidak semua orang pasti suka dengan kita, karena sebaik-baiknya orang juga pasti akan selalu punya kekurangan terus. Tapi paling tidak itu kalau kita udah berusaha baik, introspeksi kayak gitu, pastinya juga banyak kok yang aware, yang peduli, yang care dengan kita, yang akan ikut menangis di saat kita bersedih kayak gitu kan. Jadi ini cerita yang cukup menyeramkan sih gitu. Terus guys, kalau bisa jangan sampai mulut, tangan, dan kaki kita itu menjadi penyebab untuk kehancuran atau matinya rezeki seseorang. Karena itu
dampaknya sangat besar sekali guys. Coba bayangkan kalau Anda itu misalnya membuat seseorang itu sampai maaf kehilangan pekerjaannya, atau orang itu sampai misalnya bisnisnya hancur gara-gara mulut Anda, gara-gara perlakuan Anda. Itu mungkin efeknya kembalinya ke Anda itu tidak langsung, tapi ingat, karena Allah itu maha adil, orang yang tadi hancur ini kan juga punya anak, punya cucu mungkin, atau mungkin ya belum tentu juga punya anak ya, tapi dia punya kehidupan ya. Kalau dia sampai sengsara, atau anak-anaknya juga sengsara, atau sampai hancur, atau misalnya sampai melakukan hal-hal yang tidak baik karena awalnya karena kehilangan pekerjaan atau matinya rezeki, Anda itu juga ikut kena efek dosanya itu guys. Makanya bijaksanalah dalam melihat sesuatu. Jangan kalau melihat ada orang salah atau ada orang yang kurang itu langsung malah ikut menghancurkan. Justru seharusnya kalau Anda itu bisa untuk memugar seseorang itu untuk jadi lebih baik, ya Anda lakukan itu. Jangan ada orang udah jatuh malah Anda timpuk juga pakai tangga kayak gitu. Jadi mungkin ini bincang-bincang ngalor ngidul kita pagi hari ini guys. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikannya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak baik, saya mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.